Pernah ada suatu peristiwa, Abdul Razak, pengarang kitab Al-Musannaf, Musannaf Abdul Razak, menceritakan dari Nafi', uqimatis salat fi masjidin bi ta'ifatil Madinah. Pernah satu kali sudah diiqamatkan salat satu masjid di suatu sudut kota, dan Abdullah bin Umar di sana punya lahan. Jadi Abdullah bin Umar, putra dari Umar bin Al-Khattab, ada lahannya di dekat masjid tersebut, di area itu. Wa imamu dzalikal masjid maula. Nah, sedangkan yang menjadi imam rutin di masjid itu adalah seorang mantan budak. Ya, maula minal mawali, ya, orang yang memerdekakan seseorang, kemudian tentu dia berada di dalam kewalian orang yang memerdekakan itu. Maka datanglah Ibnu Umar ke tempat itu, ikut salat berjamaah. Faqala al-maula, apa kata imam tadi, menjadi imam ratib tadi? Taqaddam fasalli, majulah wahai Ibnu Umar, salatlah engkau menjadi imam untuk kami. Ya. Apa jawaban Ibnu Umar? Anta ahaqqu an tusalliya fi masjidika. Jadi menisbahkan masjid itu kepada imamnya itu bukan pekerjaan baru, bukan hal yang baru. Karena dulu kan masjid tidak bernama Masjid An-Nur, Masjid Al-Ikhlas, Masjid At-Taqwa. Saya ingat perdebatan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat dahulu ketika tahun 2007 ya, 2007, ketika dalam satu rapat Pak Gubernur Fauzi waktu itu meminta MUI untuk mencarikan nama masjid raya sekarang itu dalam rapat. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh MUI dalam rapat itu karena banyak kritikan. Di antaranya adalah ketika masjid itu dituduh seperti meniru kapal Bugis. Ini serba Bugis nih. Itu kan Pak JK sebagai wapres. Jadi adalah komentar. Sado bugi, lepek bugi, Kensaruang bugi, Ransmando bugi, Musaji bantu kapal bugi. Begitu dahulu. Sampai ke dalam rapat. Sehingga dijawab. Kami jawab, sebenarnya ini mirip dengan atap rumah adat Minangkabau. Tapi MUI memberi catatan ditambah sedikit lengkung ke bawah itu, lawunya itu ditambah. Akhirnya diterima. Yang kedua, pertanyaan masjid ini tidak pakai kubah. Saya jawab, saya yang hadir waktu itu dalam rapat itu mewakili ketua umum, karena ketua umum saya Profesor Dr. Nasrun Harun MA. Beliau itu ditunjuk sebagai ketua umum MUI, juga sekaligus waktu itu beliau ditunjuk sebagai direktur zakat di Kementerian Agama RI di pusat. Jadi beliau pulang sekali sebulan gitu ya. Saya yang sering menghadiri. Nah, kita jawab bahwa masjid tidak bersyarat kubah. Ini kubah itu bukan persyaratan masjid. Sebab banyak yang berkubah, yang lainnya tidak masjid, bahkan ada gereja yang berkubah. Dan dalam tradisi Minangkabau tidak banyak masjid yang berkubah, karena masjid Minang cenderung bentuknya apa? Runcing, limas gitu. Jadi tidak ada masalah tanpa kubah. Nah, kemudian setelah itu datang perintah dari gubernur
agar kontraktor, karena ada beberapa catatan MUI waktu itu, diantaranya di depan arah mihrab itu dulu ada kaligrafi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. MUI minta itu tidak dibuat, karena walau bagaimanapun tulisan-tulisan seperti itu memiliki makna. Menimbang maknanya, maka tidak cocok dia diletakkan setaraf lantai seperti itu, orang bersandar-sandar dan berbagai macam. Karena itu singkirkan saja. Kemudian ada lagi waktu itu tempat imamnya itu lebih tinggi daripada lantai tempat salat jamaah. MUI mengatakan itu tidak afdal. Karena itu tolong imam dengan makmum sejajar saja, sama rata. Dirubah. Di waktu itu patuh kontraktor. Nah, kemudian ada tempat berwuduk waktu itu. Berwuduk itu ada dua yang seingat saya. Sebenarnya banyak catatan MUI. Waktu itu diantaranya adalah tempat buang air kecil bapak-bapak yang cenderung hanya terbuka. Saya katakan jangan terbuka, tetap ditutup, karena walaupun menghadap ke sana kadang sebagian orang ada yang melepaskan saja celana sehingga nampak aurat dari belakang. Kemudian waktu itu ada juga kolam cuci kaki ketika masuk dan keluar. Ketika kami tanya apakah ada jaminan bahwa air akan lancar, kalau tidak kami khawatir masuk najis, sedangkan air tergenang dan kadarnya seperti itu dan berubah nanti warna dan berbagai macam, maka bisa jadi dia mutanajis, tidak akan terawasi. Karena itu dihilangkan saja, sehingga kan tidak ada sekarang. Nah ketika itulah diminta, bagaimana kalau MUI Buya yang membicarakan apa nama masjid ini, masjid raya kita ini apa namanya. Ya baik, kita musyawarahkan. Ada 2 kali saya ingat saya pertemuan di masa itu. Kemudian masa Pak Irwan ada lagi seminarnya. Masih ada orang-orangnya sebagian yang ikut seminar, yang tidak ada lagi. Pak Prof Zumardi Azra tidak ada lagi, Pak Mafri tidak ada lagi, tapi yang lain-lain ada. Nah, kemudian di dalam MUI yang saya tahu, karena saya yang memimpin waktu itu dengan Pak Prof Edi Safri, saya ketua bidang fatwa, bukan ketua komisi, ketua bidang fatwa, ya. Nah, kemudian saya pimpin rapat. Nah, pertanyaan salah satunya apa adalah, setelah dimunculkan berbagai nama, muncul nama Inyek Canduang, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Inyek Parabe, tokoh-tokoh, muncul nama Ayah Buya Hamka, Inyek DR, muncul juga kalau tidak salah Syekh Taib Umar yang di Sungayang, muncul juga nama, bahkan muncul nama Buya Datuk Pelimo Kayu, Ketua Umum MUI pertama. Jadi banyak. Nah, tentu salah satu yang dimunculkan adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, guru bangsa, guru para pendiri organisasi-organisasi Islam di Nusantara ini, guru dari pendiri Muhammadiyah, guru dari pendiri Tarbiyah, guru dari pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, pantas dan wajar. Nah, di Minangkabau namanya kita lekatkan kepada suatu, apakah masjid atau apapun yang bisa mengingatkan anak cucu agar semangat beliau itu terus diwarisi. Panjang perdebatannya, termasuk dari sisi pemikiran dan berbagai macam kita bahas, kita kaji. Nah, sampai ada sebagian yang mengatakan beliau itu kan mengatakan orang Minangkabau itu memakan harta yang subhat, haram. Nah, sehingga waktu itu tersinggung orang Minang. Saya katakan, untuk apa kita tersinggung sekarang? Dahulu di awal tersinggung wajar karena tidak faham. Kalau tidak ada Syekh Ahmad Khatib, dengan izin Allah beliau bicara begitu, mungkin orang Minang tidak mengenal sekarang ada Harato Pusako Tinggi, ada Harato Pusako Rendah. Berarti beliau memicu perdebatan, iya, tetapi perdebatan itulah yang membawa nanti lahirnya jalan keluar, yang itu juga disuguhkan oleh murid-murid beliau. Murid-murid beliau Ayah Buya Hamka, Nyek Parabe, Nyek Canduang, Nyek Daud dan berbagai macam. Jadi sudah didapat waktu itu kesimpulan Syekh Ahmad Khatib namanya. Tetapi ada pertanyaan lagi, ini yang terkait dengan kisah Ibnu Umar tadi. Apakah patut dan boleh kita menamakan masjid dengan nama seseorang
Kan sama menisbahkan. Nah, saya katakan waktu itu, malah di dalam sejarah umat Islam, nama masjid itu, penamaan itu hanya berdasarkan 3 kategori saja. Jadi 3 saja penamaan kalau kita baca dari sisi sejarah. Yang pertama adalah menisbahkan kepada seseorang. Contoh yang paling kuat dari hal ini adalah Masjid Nabi. Nah, Masjidun Nabi. Yang kedua adalah menisbahkan penamaannya kepada kabilah, kepada suku atau kaum. Seperti Masjid Bani Haram, Masjid Bani Muawiyah. Nah. Dan yang ketiga, menisbahkan kepada tempat. Seperti masjid apa? Masjid Quba, ya karena di Quba. Nah, jadi karena itu penamaan masjid dengan menisbahkan kepada orang dan bahkan kepada imamnya yang di situ, buya di situ, itu ma'ruf semenjak dahulu. Nah, salah satunya ini. Itu yang akhirnya disepakati, sehingga disepakati oleh MUI nama masjid itu tahun 2000 berapa? Tahun 2007 itu. Sekarang dah tahun berapa nih? 2024, berarti sudah berapa tahun? 17 tahun. Tahun 2008 ya. Tahun 2008 saya berangkat menemani Gubernur Pak Gamawan Fauzi bertemu dengan perantau di Jeddah, ada foto-fotonya, bertemu, dan sekaligus bertemu dengan anak cucu dari cicit dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Pertemuannya di sekolah yang dibina oleh Dr. Eliwarti Maliki. Beliau adalah doktor dari Al-Azhar, orang Awak, orang Kinari, Solo. Saya panggil uni ke beliau. Di sana pertemuan di sekolah beliau itu, dan bertemu dengan cicit Syekh Ahmad Khatib, Ahmad Bahjat itu, dan beliaulah yang menyerahkan buku catatan tangan dari Syekh Ahmad Khatib kepada saya berupa makalah catatan tangan itu. Kemudian saya terima. Beliau mengatakan kepada saya, Syekh, saya ini adalah cucu Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Beliau tidak nyebut Minangkabawi, tapi Al-Minkabawi, bukan Syekh Ahmad Khatib Sambas, kata beliau. Rupanya mungkin ada isu yang mengatakan beliau adalah keturunan Ahmad Khatib Sambas. Jadi ada Ahmad Khatib Minangkabau, ada Ahmad Khatib Sambas. Dia membantah, saya bukan Ahmad Khatib Sambas, saya Ahmad Khatib Minangkabau. Ini tulisan tangan biografi kakek saya. Dia serahkan kepada saya, dan inilah yang kemudian saya serahkan ke beberapa orang, termasuk kepada Ustaz Zulhamdi yang saya minta terjemahkan ini ya, saya tidak sempat. Nah, itulah yang jadi buku Ustaz Zulhamdi terjemahan itu dari manuskrip itu. Jadi semenjak tahun 2008 kita sudah minta izin, beliau setuju. Jadi nama saya berharap penamaan masjid itu tidak dibawa-bawa ke ranah politik, siapapun ya, baik yang berkuasa maupun tidak berkuasa. Saya berharap jangan, yang berkuasa jangan bawa ke ranah politik, jangan dipolitisasi. Yang tidak berkuasa pun jangan dominan dipandang ini sebagai suatu gerakan politik. Saya berharap janganlah hal-hal seperti ini, tolonglah adojolah pagar-pagarnya. Makanya saya sudah minta agar disusun buku itu, mumpung masih ada saksi-saksi hidupnya, masih ada saksi-saksi hidupnya sekarang. Jadi itu bukan cerita karangan, itu fakta, dan saya yang menyaksikan itu. Nah, Masjid Raya itu ada hubungan nanti dengan asrama mahasiswa yang kita beli di Kairo. Itu ada hubungan tuh, dari sisi pemikiran konsepnya ada hubungan antara dua gedung itu. Kita buat Masjid Raya di Sumatera Barat, dan kita belikan asrama yang disebut rumah gadang oleh anak-anak Mesir, yang sekarang tidak maksimal lagi dipakai karena sudah retak-retak bermacam. Saya pernah lihat di situ. Nah, tidak maksimal lagi, artinya tidak terbenahi hal itu. Sebenarnya dua bangunan ini memiliki pemikiran yang tersambung
dalam rangka menjawab kelangkaan ulama. Tidak tahu, karena tidak semua orang mau lagi mendengarkan itu. Ya, nana mau mendangani ibu apa-apa. Nah, itulah cerita. Jadi kembali kita sebelum kita tutup. Jadi ketika Maula budak tadi mengatakan kepada Abdullah bin Umar, nah, taqaddam fasalli, majulah wahai Abdullah bin Umar, engkaulah yang salat, artinya jadi imam. Apa jawaban Ibnu Umar? Anta ahaqqu an tusalliya fi masjidika. Nah, kalimatnya, engkau lebih berhak untuk salat menjadi imam di masjidmu. Padahal masjid itu dah nyombuat kan. Tapi kata Ibnu Umar apa? Fi masjidika. Nah, karena seorang imam diperlakukan seperti tuan rumah di masjid itu. Nah, karena itu kata Ibnu Umar, anta ahaqqu an tusalliya fi masjidika, engkaulah yang lebih berhak untuk salat mengimami jamaah di masjidmu. Fasallal maula, akhirnya salatlah budak itu. Ibnu Umar ada jadi makmum. Nah, begitu kedudukan imam ratib. Nah, karena itu rubahlah kebiasaan-kebiasaan kita selama ini. Kadang imam awak sedang di gerbang dan muazzin lah disuruh iqamat, tu suruh maju salah, mengko salah. Jadi kekacauan kita itu tak lebih karena kita tidak patuh dengan aturan dan tuntunan syariat. Cobalah direnungkan.